Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasbiru innallaha ma'asyabirin. Bersabarlah kalian semua, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang yang sabar. Orang yang sabar mempunyai derajat yang sangat tinggi, yakni dibersamai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa sabar ini menjadi kunci penting keberhasilan orang-orang yang beriman. Di samping itu juga alam raya ini bisa tegak, bisa berjalan dengan baik juga karena berlaku atau diperlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam tahapan-tahapan penuh kesabaran. Matahari tidak mungkin langsung ujuk-ujuk di atas, pelan demi pelan, dari terbit kemudian naik, dari sinarnya yang tidak begitu panas kemudian panas sedikit lalu panas puncak cahaya, lalu turun pelan sehingga menuju malam. Semuanya sabar dalam kebertahapannya. Demikian pula juga dengan tanaman. Tidak ada tanaman yang tiba-tiba menjadi besar dari biji atau mungkin dari cangkok atau di stek, bertahan kemudian tumbuh, lalu bersemi, lalu berbunga, lalu berbuah. Tumbuh dalam kesabaran, kebertahapan. Demikian pula dengan diri kita manusia, tidak mungkin tiba-tiba berada di luar lalu besar. Dimulai dari janin, lalu lahir, lalu kecil, lalu remaja, lalu dewasa, lalu tua. Semua berjalan dalam sunatullah, kebertahapan, kesabaran. Sahabat dimanapun berada, artinya apa? Bahwa kalau kita ingin sukses sebagai orang beriman, mesti mempunyai kesabaran. Sebab orang yang sabar itu dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh ketika pagi hari dingin begitu, enak-enaknya tidur, kalau tidak punya kesabaran dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin lebih memilih untuk tidur dibandingkan wudhu dingin lalu berangkat ke masjid untuk sholat fardu, sholat subuh. Menghindarkan diri dari maksiat dibutuhkan kesabaran agar kita tidak larut dalam mungkin dosa yang barangkali banyak sekali godaannya yang mungkin tampak sekilas enak. Ketika mendapatkan ujian, cobaan, hal yang sulit, dibutuhkan kesabaran sehingga kita dapat melaluinya itu dengan baik. Bahkan kunci penting dari setiap masalah itu sabar. Banyak sekali orang yang tidak sabar lalu begini lalu putus asa. Orang yang sabar itu dapat melalui hidupnya dengan kuat, dengan teguh. Maka ketika barangkali mungkin ada seseorang yang bijak ditanya, saya mohon solusi yang konkret dari masalahku ini. Orang yang bijak itu mengatakan, bersabarlah, jangan tertawa. Karena sabar di situ tidak hanya pasrah, tidak. Sabar di situ menerima keadaan dengan baik, sehingga hatinya lapang, sehingga banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan serupa. Bukankah orang-orang yang terpilih, para nabi Allah juga melalui hidupnya dengan kesabaran? Nabi Nuh alaihi salam, kita bisa bayangkan, selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah,
hanya 80 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, 950 tahun berdakwah hanya 80 orang yang beriman kepada Allah. Itu artinya berarti setiap 12 tahunnya hanya 1 orang. Coba bayangkan. Bayangkan kalau kita misalnya mengajak seseorang untuk sholat, lalu seseorang itu menolak, lalu mengejek marah-marah kepada kita, bagaimana sikap kita? Hanya mengajak 1 orang. Nabi Nuh alaihissalam 12 tahun rata-rata hanya dapat 1 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan putranya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa Nabi Nuh alaihissalam termasuk hamba Allah yang sabarnya luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi adalah nabi yang sukses. Betapa ia sabar sekali. Sabar sekali. 80 tahun ia sehat, lalu 18 tahun ia sakit. Bayangkan, selama 18 tahun sakit, dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan dijauhi oleh orang-orang 18 tahun. Istrinya meminta kepada Nabi Ayub, "Mbok engkau memohon kepada Allah agar diberi kesembuhan." Apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? "Aku malu, 80 tahun hidupku sehat, ini diberi sakit baru 18 tahun. Aku malu untuk memohon." Maka ia melalui hidupnya dengan penuh kesabaran dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa seorang nabi yang sangat sabar di dalam hidupnya. Sejak kecil lahir ia sudah yatim, belum begitu besar ibunya meninggal dunia. Terus begitu nasib hidupnya. Nabi Muhammad SAW belum di dalam berdakwah, banyak sekali orang-orang yang menolaknya, bahkan tidak hanya dengan kata-kata. Di Taif itu Nabi Muhammad SAW dilempari batu. Nabi Muhammad SAW diperlakukan begitu rupa oleh orang-orang. Ketika dakwah itu beliau tetap bersabar. Bahkan malaikat Jibril tidak terima. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat. Sesungguhnya mereka begitu itu karena mereka tidak tahu. Dan puncaknya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat sabar, maha sabar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan betapa Allah Subhanahu wa taala itu disekutukan oleh hamba-hambanya, tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Betapa Allah Subhanahu wa taala maha sabar. Sahabat dimanapun berada, mari kita mempunyai sifat sabar. Si sabar di dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menghindari menjauhi maksiat, sabar di dalam menerima keadaan yang barangkali mungkin berat bagi kita. Sehingga dengan kesabaran itu hadiahnya adalah dibersamai oleh Allah dan nanti masuk surganya Allah Subhanahu. Allahumma amin. Innallaha ma'as-shabirin. Kebahagiaan apa bagi orang beriman selain dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan tenang. Seberat apapun masalahnya, kalau ia sabar dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, enteng saja, bahagia saja. Jadi sesungguhnya yang membuat orang itu susah, sedih bukan masalah-masalahnya, tapi bagaimana cara menyikapi masalah itu. Kalau menyikapinya dengan sabar, dia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya orang yang tampaknya selalu penuh dengan keenakan, tapi kalau hidupnya tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemerungsung, bahkan jauh dari sabar, hidupnya juga jauh dari rasa bahagia. Orang beriman itu cuma 2 sayap. Sayap yang pertama adalah sayap rasa syukur, sayap yang kedua adalah sayap rasa sabar. Maka dengan kedua sayap itu, syukur sabar, yang terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, semoga yang pendek ini menginspirasi kita agar menjadi orang-orang yang selalu bahagia hidupnya di dunia ini maupun nanti semoga di akhirat. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.